Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Jemaah kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal kepadanya, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat di minggu-minggu terakhir, 10 terakhir Ramadan. Jumat yang akan datang adalah Jumat terakhir pada tahun ini. InsyaAllah kita melaksanakan Jumat di bulan Ramadan, karena Sabtunya kita sudah melaksanakan solat hari raya Idul Fitri. Maka pantas kita syukuri nikmat Allah ini, karena tidak semua orang bisa melaksanakan puasa, bisa melaksanakan Jumat. Ada orang yang bisa melaksanakan puasa saja, tapi terhalang melaksanakan Jumat. Ada juga orang yang sedang melaksanakan sholat Jumat, tetapi tidak bisa melaksanakan puasa karena berbagai uzur-uzur yang diperbolehkan oleh syariat. Jemaah umat Allah Subhanahu wa taala, dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan sering-seringnya kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makin tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi, sehingga kita bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya, baik itu sunnah surah, sirah, sarirah, sunnah perawakan Nabi, sunnah ibadah Nabi, sunnah fikir Nabi. Semuanya ini adalah sunnah-sunnah Nabi yang mesti kita cintai dan kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, sungguh ia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, maka dia akan di surga bersamaku. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai sunnah-sunnah beliau. Jamaah nikmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu kita berusaha sedaya upaya kita menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berusaha sedaya upaya kita untuk mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan manusia hidup di dunia yang sementara ini dan nanti di akhirat yang selama-lamanya hanya dalam mengamalkan agama sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya.
Jemaah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kebahagiaan seseorang di atas pangkat. Tidak meletakkan kebahagiaan kejayaan seseorang di atas harta yang banyak. Tidak melaksanakan tidak meletakkan kebahagiaan di atas luasnya pertanian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan, kesuksesan manusia ini hanyalah dalam mengamalkan agama saja. Seandainya manusia itu ditakdirkan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bersyukur dengan kekayaannya ini, maka dia akan bahagia hidupnya di dunia dan damai hidupnya dunia, sehingga kedamaian-kedamaian, kebahagiaan-kebahagiaan yang dia dapat di dunia ini nanti Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan di akhirat. Mulai dari kuburnya, mizannya di hari kiamat sampai dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam kehidupan yang panjang ini adalah banyak siksa-siksa yang kebanyakan diterima oleh orang-orang kaya. Tetapi karena dia menggunakan hartanya dengan baik, digunakan dengan kehendak Allah dan Rasulnya dalam kehidupan yang panjang nanti setelah kehidupan dunia ini, maka dia akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan hingga ia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sebaliknya. Seandainya seorang ini ditakdirkan kaya raya, tetapi kekayaannya ini tidak digunakan untuk kehendak Allah dan Rasulnya, dia bermaksiat dengan kekayaannya, dia melakukan dosa-dosa dengan kekayaannya, maka di dunia ini pun dia sengsara oleh kekayaannya ini. Betapa banyak kita mendengar orang-orang kaya di belahan penjuru dunia ini matinya bunuh diri. Maka sedikit sekali dibandingkan orang kaya dengan orang miskin yang mati bunuh diri, lebih banyak lagi orang kaya yang mati bunuh diri. Artinya dalam kehidupan kaya ini tidak menjamin kebahagiaan. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, kesengsaraan yang dia terima di dunia ini, nanti pun Allah akan sempurnakan kesengsaraannya itu di akhirat. Mulai dari kuburnya, mizannya, siratal mustaqimnya, siratnya, hingga dia masukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab kekayaan yang dia terima. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia ini berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Setiap hari kita mendengar ada manusia yang diantar ke kuburan. Setiap hari kita mendengar berita kematian. Artinya hadirin Allah Subhanahu wa taala, suatu saat nanti pun orang akan mendengar berita kematian kita. Artinya hadirin Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita ini hanya sementara saja. Ada 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, jarang yang sampai 9 atau 100 tahun. Semuanya akan berakhir. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan kehidupan kita, harta yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasad yang sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pikir yang baik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama dan juga sering disampaikan hari ini, hampir 7 miliar penduduk dunia. Maka hari Allah Subhanahu wa taala, di antara penduduk dunia yang hari ini hampir 7 miliar ini, ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini, maka manusia ini diberi kekuatan, diberi keyakinan untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang yang telah ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan hatinya yang ikhlas, maka inilah bukti cinta yang paling tinggi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu saat nanti orang yang ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nanti setelah dia ucapkan ini, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Tetapi suatu saat nanti asbab ucapannya ini yang dengan ikhlas, suatu saat akan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala,
orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita-kita ini yang jauh dari jazirah Arab, tidak pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah yang telah mencintai kita menjadi murka kepada kita. Karena apa? Karena kita berleha-leha, berlengah-lengah dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara saja. Setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, amal baik kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal buruk kita juga akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila amal-amal kita nanti ini lebih banyak, amal-amal kebaikan kita lebih banyak daripada amal buruk kita, maka kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila banyak amal-amal keburukan kita, banyak dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak maafkan kita, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harimat Allah Subhanahu wa taala, kata ulama dan sampaikan juga melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan puasa ini selain dari bulan rahmat, bulan pengampunan, bulan penghapusan dosa, juga bulan latihan bagi umat-umat Islam. Maka harimat Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih ada sekitar 8 atau 7 hari lagi kita melaksanakan puasa, mari kita maksimalkan latihan kita. Kita telah berlatihan sebanyak 22 hari, maka maksimalkan lagi latihan kita, sehingga nanti di akhir Ramadan apa yang kita telah amalkan dan selesai nanti Ramadan bisa kita laksanakan sebagaimana yang telah kita kerjakan pada bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal-amal kita di Ramadan ini, dan nanti setelah Ramadan kita dicatat sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya tanpa ada noda dan dosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'na wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur